Kalau biasanya yang umum, kalau pertemuan perdana itu biasanya dibingkai dengan kalimat halal bi halal. Memang terdengarnya ini bahasa Arab, tapi tidak ada di dalam bahasa Arab. Halal bi halal itu tradisi orang-orang Indonesia. Kalau kita dilihat di dalam Quran, Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul itu asal kata dari halal. Apa halal itu artinya? Halal artinya melepaskan tali ikatan lidahku. Wahlul itu ya Allah, mudahkanlah dan lepaskanlah tali ikatan yang ada pada lidahku. Kalau bahasa Bekenya itu ya ini plong. Maka kita gunakan malam hari ini dengan momen yang masih dengan nuansa Syawal, kita gunakan sebagaimana tadi yang disampaikan adalah hikmah Idul Fitri. Hikmah Idul Fitri. Kita kembali di makna halal bi halal. Terdengarnya memang halal bi halal itu adalah kearab-araban ya, tapi tradisi ini adalah tradisi yang dilenggengkan oleh orang-orang Indonesia. Saya kalau melihat itu di banyak negara mungkin tidak ada halal bihalal kecuali hanya di Indonesia saja. Tapi ini tradisi yang masya Allah luar biasa, bagus, yang perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena di dalam kata halal bihalal itu ada tujuan, ada juga intinya. Apa tujuan daripada halal bihalal itu? Kita adalah manusia yang mengenal adanya hablu minallah dan hablu minan nas. Kalau kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal memperbanyak istighfar, kemudian salat sunnah taubat, insyaallah urusan kita dengan Allah pun selesai, beres. Tapi tidak bisa dengan sesama manusia. Mesti harus langsung meminta maaf dan saling memaafkan. Maka inti daripada halal bihalal tersebut ada dua. Inti daripada halal bihalal tersebut ada dua. Yang pertama adalah meminta maaf dan yang kedua adalah memaafkan. Kira-kira di antara dua itu mana yang berat? Memaafkan. Di antara dua itu adalah berat semua. Meminta maaf pun berat, memaafkan pun berat juga, ya kan? Terlebih lagi biasanya, wis jangan tak ngampura wis. Tapi aku nek kon moro ning omah yo engko sik. Fry kenceng. Gitu ya. Padahal ada anjuran kalau kita di setiap malam itu gemar memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita, kita sudah termasuk membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan di bulan Syawal ini kita harus memahami kenapa Allah memberikan kepada kita semuanya izin setelah kita melaksanakan sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara Syawal. Itu artinya Allah menginginkan kepada kita semuanya, menghendaki agar kita semuanya meningkat amal solih kita. Jangan sampai kita menjadi generasi Ramadhani saja. Kalau kita menjadi generasi Ramadhani, yakni kita hanya bersemangat mengamalkan syariat-syariat Islam hanya di bulan Ramadan saja. Nah, maka kalau pertemuan awal ini kok banyak yang izin, sebenarnya eman-eman juga. Mana bukti peningkatan kita di dalam beramal selama ini? Ya, salah satu kita membuktikan bahwa kita meningkat amal kita adalah kita menghadiri majelis yang sudah diselenggarakan. Kecuali memang ada udzur yang syar'i. Kalau ada udzur yang syar'i, insyaallah udzur tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah, meskipun dia udzur tetap mendapatkan pahala. Jemaah insyaallah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat banyaknya kisah di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang hanya memburu kesolehannya diri sendiri.
Terlebih banyak PR bagi kita sebagai seorang orang tua. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lupa dengan orang tuanya. Karena di tahun-tahun ini, terlebih lagi sudah masuk di 2024, banyak orang tua yang hanya memburu kesolehannya diri sendiri dan lupa memikirkan kesolehan putra putrinya. Ada satu kisah. Orang tua dia adalah seorang pendosa. Orang tua dia adalah seorang pendosa yang Allah takdirkan beliau meninggal. Kemudian warga sekelilingnya itu bermimpi bahwa orang tua tersebut yang dinisbatkan sebagai seorang pendosa itu pada saat itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain hari ada beberapa orang-orang salih yang memimpikan beliau sudah dalam keadaan berbahagia dengan perhiasan-perhiasan surga. Ya kan ya? Kita bisa membayangkan seorang pendosa yang warga sekitarnya bermimpi tentang beliau bahwa beliau sedang dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian banyak orang-orang saleh yang memimpikan beliau itu sedang dalam keadaan berbahagia dan memakai perhiasan-perhiasan surga. Kemudian ditanyalah oleh orang soleh ini, wahai fulan, sebelum ini bukankah engkau sedang dalam keadaan diazab? Apa kata orang tersebut? Betul. Sebelum ini saya dalam keadaan sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa ditanya oleh orang soleh tersebut? Karena waktu kemarin anak saya masuk ke madrasah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Karena kemarin anak saya masuk ke madrasah untuk belajar Al-Quranul Karim. Setelah masuk di dalam madrasah tersebut, anak saya diajarkan oleh seorang ustadz membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak saya mengikuti ucapan yang diajarkan oleh ustadz tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata kepada malaikat, wahai malaikat, angkatlah azab orang tua tersebut dikarenakan anaknya mengucapkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika kita mempunyai putra-putri yang salih-salihah dan kita arahkan mereka untuk belajar Al-Quranul Karim, betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya kita. Ini yang menjadi PR kita. Kenapa jadi PR kita? Agar di bulan peningkatan ini yang salih bukan hanya kita saja, melainkan putra-putri kita diajak untuk menjadi orang yang salih-salihah. Karena aset terbesar kita adalah putra yang salih-salihah. Bayangkan hanya satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat azab yang ada pada orang tua tersebut. Bagaimana lagi kalau satu kalimat bisa mengangkat azab dari orang tua tersebut, kemudian mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mereka bisa menghafalkan Al-Quran, kemudian mereka menghafalkan Al-Quran 30 juzuk, maka akan dipakaikan mahkota kepada orang tua tersebut meskipun dahulunya mereka adalah seorang pendosa. Insyaallah ya. Ini PR-nya masih muda-muda, bukan hanya yang muda juga, tapi kita semuanya. PR-nya kita semuanya. Maka diminta di bulan Syawal ini, marilah kita tingkatkan amal salih kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diri kita, melainkan istri, anak-anak dan keluarga kita. Syukur-syukur yang lebih baik lagi, tingkatan kita bukan hanya soleh saja, tapi muslih. Soleh itu kan hanya untuk diri kita, tapi muslih kita mensolihahkan bagi saudara-saudara kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dengan wasilah kita duduk di majelis ilmu ini, Allah memberikan kepada kita ilham, Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kelak kita juga bisa mendakwahkan, mengajak saudara-saudara kita semuanya agar menjadi umur yang kedua bagi kita semuanya. Jadi kita memiliki amal saleh, yang amal saleh tersebut mendatangkan pahala, yang pahala tersebut usianya lebih panjang daripada usia kita. Kenapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Apabila manusia meninggal, maka sudah terputuslah seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara saja. Apa kata Nabi? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Maka dengan kalimat sedekah ini saya hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah dengan kata jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza, yang para jamaah sudah membantu kami untuk mendirikan rumah yang tujuan kami untuk menjadikan rumah tersebut rumah Al-Quran, dengan harapan agar setiap harta yang panjenengan berikan untuk berdirinya rumah tersebut menjadi aset pahala jariah bagi panjenengan semuanya. Allah yang membalasnya, saya hanya bisa mendoakan agar Allah memberikan kepada panjenengan semuanya rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barakah, rezeki yang manfaatnya itu tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk umat, dan menjadi wasilah harta kita bisa kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Maka di bulan Syawal ini amal yang perlu kita tingkatkan adalah sedekah. Berbanyak sedekah, berbanyak sedekah. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memiliki ilmu, maka ajarkanlah sehingga ilmu tersebut bisa menjadi umur yang kedua bagi kita. Jadi kalau kita menjadi seorang guru, kita mempunyai murid, maka murid-murid itulah yang akan meneruskan perjuangan kita, dan murid-murid itulah yang akan menjadi usia kedua bagi kita semuanya, karena murid-murid kita terus mendakwahkan apa yang pernah kita ajarkan kepada mereka semuanya. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan. Nah, itu PR-nya kita, atau anak salih yang mendoakan. Betapa banyak sekarang anak-anak itu yang lupa akan tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Tapi manakala anak itu lupa terhadap kewajibannya untuk mendoakan orang tuanya, kita tidak boleh langsung menyalahkan anaknya. Bisa jadi karena orang tua tidak mengarahkan dan tidak mengajarkan. Bukankah anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang tua harus bisa menyelamatkan anak dari panasnya dunia, terlebih lagi dari panasnya akhirat. Sudah sering disampaikan, kalau kita menyelamatkan panasnya anak dari dunia, insya Allah semua orang bisa. Insya Allah semua orang bisa, ya kan? Tinggal kita belikan mobil, ketika jalan-jalan sudah tidak kepanasan lagi. Begitu kena panas matahari sedikit, ngep, nah, kan? Ngep. Tapi bisakah kita menyelamatkan anak kita dari pada panasnya api neraka? Sedangkan itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari apa? Dimulai dari kita mengajarkan pada anak-anak kita kenal dengan Allah melalui apa? Melalui wasilah salat 5 waktu. Bahkan ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat wa hum abna'u 7 sinin, apabila putra-putri panjenengan semuanya sudah masuk di usia 7 tahun.
wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka apabila tidak mengerjakan salat, wahum abna'u 10 sinin, apabila usia mereka sudah menginjak di usia 10 tahun. Kalau kita melihat fenomena masjid-masjid sekarang, banyak orang muda atau banyak orang yang sudah sepuh. Nah, pertanyaan kemana pemuda-pemuda tersebut? Sedangkan ini ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Jadi ketika kita bisa melihat fenomena sekarang, banyak anak yang lupa dengan orang tua kita, dilihat dari ramainya masjid apa tidak. Kalau masjid itu ramai diisi oleh para pemuda, anak-anak remaja, Masya Allah, banyak orang-orang tua yang mendidik anaknya untuk menjadikan anak-anak tersebut itu aset bagi dirinya. Tapi faktanya kalau kita masuk ke suatu masjid, isinya yang sudah semuanya. Itulah dahsyatnya kita sebagai seorang beriman yang punya tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hikmah Syawal ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul meningkat setelah kita mengamalkan 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan dengan memperbanyak amalan sedekah, salat sunnah, salat wajib kita terjaga. Bahkan tilawah Al-Quran pun ada yang sampai lebih dari 1 juz khatam. Karena ditarget memang saya bulan puasa ini harus khatam 30 juz, 1 kali khatam. Bahkan ada yang 10 kali khatam, bahkan ada yang 60 kali khatam. 60 kali khatam. Siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana caranya? Cara bacanya gimana? Bacanya gimana? Masya Allah. Itulah keberkahan beliau yang luar biasa. Sampai di dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Artinya dalam satu hari beliau khatam 60 juzuk, 2 mushaf khatam. Kita bisa jadi ada yang tidak khatam sama sekali. Bisa jadi. Orang hafal Al-Quran itu manfaatnya luar biasa. Selain menghindarkan dari kepikunan, ketika di alam kubur pun Al-Quran itu akan datang menemaninya dalam bentuk cahaya yang bersinar luar biasa. Dalam bentuk cahaya. Bahkan kalau kita senantiasa mendawamkan membaca surah Al-Mulk saja, dan kita hafal betul dan kita dawamkan, kita baca setiap hari, maka surah tersebut akan membentengi kita dari sisa kubur. Misalnya ada seorang yang secara SOP itu dia harus disiksa, tapi karena kecintaan dia di dalam membaca surah Al-Mulk, maka Al-Mulk ini lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara malaikat surah Al-Mulk itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sampaikan kepada Allah, ya Allah, secara SOP orang ini harus disiksa ya Allah. Kemudian Al-Mulk berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di dalam dirinya ada aku. Jika engkau hendak menyiksa dia, sama saja engkau menyiksa aku. Jika engkau menyiksa aku, maka keluarkan aku dari kalangan.